Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Permana Putra. Nomor induk mahasiswa 2892150015 kelas D sore. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan memaparkan mata kuliah typing tutor dengan dosen pengampu Bapak Darminis SEMM. Memo adalah sebuah surat atau catatan yang dibuat secara singkat, padat, dan jelas dengan maksud dan tujuan tertentu kepada penerima tanpa adanya basa-basi, yang biasa digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan suatu pesan-pesan singkat yang berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal-hal lain dalam suatu organisasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, 1. Nota atau surat peringatan tidak resmi biasanya dibuat oleh perseorangan atau pribadi dan ditunjukkan oleh orang yang sudah dekat atau memiliki hubungan pribadi. 2. Surat pernyataan dalam hubungan diplomasi. Contohnya pada 8 Januari 2020, Australia dan Indonesia sepakat perkuat hubungan diplomasi secara digital dan kerjasama trilateral. 3. Bentuk komunikasi yang berisi saran, arahan, atau penerangan memorandum, seperti pihak building management yang memberikan arahan kepada Departemen Security untuk merapikan parkiran kendaraan motor atau mobil dengan ditambahkannya kun atau kerucut. Menurut Wikipedia, memo merupakan pesan ringkas, yakni pesan yang ditulis seseorang dengan singkat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Jadi, isi memo harus jelas dan mudah dipahami, agar tujuan dari isi memo dapat terlaksana dengan baik. Berikut contoh memo. Harus memiliki tanggal dikeluarkan, kepada siapa memo itu diberikan, dan tujuan memo itu dibuat. Struktur memo. Ada kepala memo, terdiri kop memo hanya untuk memo resmi, nama pengirim, serta nama penerima. Untuk badan memo terdiri dari isi memo, yaitu apa yang ingin disampaikan kepada penerima. Pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak terbelit-belit. Kaki memo terdiri dari tanggal, tanda tangan, serta nama lengkap pengirim. Fungsi memo. Memo memiliki fungsi untuk mengingatkan, menegaskan tentang suatu hal maupun urusan. Adapun isi yang terdapat dari sebuah memo antara lain berupa permintaan, instruksi, pemberitahuan, saran, pesan, dan tugas-tugas tertentu. Memo memiliki dua jenis, memo resmi dan memo tidak resmi. Memo resmi biasanya digunakan untuk informasi ataupun instruksi yang sifatnya formal. Memo inilah yang biasanya digunakan organisasi ataupun perusahaan seperti namanya. Ini dimanfaatkan untuk hal-hal profesional, bukan urusan pribadi. Memo tidak resmi digunakan sebagai nota atau surat pernyataan tidak resmi antar teman, saudara, atau pihak ketiga yang terlibat dalam organisasi, lembaga, atau instansi. Ciri-ciri memo. 1. Memo berupa bentuk komunikasi yang berisi saran, arahan, atau penjelasan mengenai suatu hal. 2. Memiliki bagian seperti surat, namun lebih sederhana. 3. Informasi yang dikirim jelas dan relevan. 4. Biasanya tidak mencantumkan identitas kantor seperti nama kantor, nomor telepon, alamat kantor secara lengkap karena peredarannya yang terbatas. 5. Memo dapat disampaikan secara horizontal atau pihak yang memiliki jabatan setara maupun vertikal
penyampaian dari atasan kepada bawahan atau sebaliknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.